Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Damar Saputra, NPM 24610166, prodi S1 Manajemen, Fakultas FEB, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Febrianto. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam rangka penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien. Manajemen keuangan merupakan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi, terutama dalam pricing of fund maupun allocation of fund. Manajemen keuangan, pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan. Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang ditunjukkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang memiliki kedudukan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Fungsi manajemen keuangan, fungsi pokok yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, pelaporan keuangan. Tugas pokok, keputusan investasi dan investment decision, keputusan pendanaan, financing decision, keputusan pengelolaan aset atau modal kerja, working capital management. Peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk utang atau modal sendiri. Manajemen keuangan, tujuan perusahaan maksimisasi keuntungan. Maksimisasi keuntungan dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin dan gunakan biaya yang serendah mungkin. Maksimisasi laba lebih sempit sifatnya daripada maksimisasi nilai. Kelemahan, pandangannya jangka pendek, mengabaikan unsur waktu, meninggalkan aspek sosial. Tujuan perusahaan, maksimisasi kemakmuran. Maksimisasi kemakmuran, memaksimumkan nilai dari perusahaan. Maksimisasi dari kesejahteraan dan kesejahteraan adalah merupakan nilai sekarang dari perusahaan terhadap prospek masa depan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Tujuan perusahaan mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk memakmurkan kembali perusahaan, menjaga peraturan perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab perusahaan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan, keputusan dalam manajemen keuangan, penganggaran modal, struktur modal, modal kerja. Manajemen keuangan, tugas-tugas keuangan yaitu kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada kiranya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Manajemen keuangan, tugas-tugas manajer keuangan, memperoleh dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien,
Analisis laporan keuangan, analisis suhu lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. 5 aspek yang harus dilakukan analisis keuangan: ramalan, keputusan investasi, koordinasi, refleksi dengan pasar, manajemen risiko, tanggung jawab dari keuangan, mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pendanaan, mengambil keputusan dividen. Tujuan manajemen keuangan memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif nilai perusahaan yang belum go publik dapat diukur dengan harga jual seadanya perusahaan tersebut dijual. Tahapan dalam manajemen keuangan: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Prinsip manajemen keuangan: 1. Konsistensi, 2. Akuntabilitas, 3. Transparansi, 4. Kelangsungan hidup, 5. Integritas, 6. Pengelolaan, 7. Standar akuntansi. Interest and compound interest. Laba. Interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Compound interest adalah laba yang diterima dari investasi yang berasal laba suatu investasi sebelumnya. Konsep dasar: jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lebih baik membayar 1 juta 10 tahun lagi daripada bayar uang yang sama sekarang. Rumus utama: nilai yang akan datang, nilai sekarang, nilai yang akan datang dari anuitas, nilai sekarang dari anuitas anggaran angsuran utang, anuitas cadangan penggantian. Nilai yang akan datang: uang 1.000 ditabur dengan tingkat bunga fixed per tahun. Setelah tahun, uang tersebut akan menjadi 1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.210. Catatan: bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan atau bunga menjemur. Setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.300. Persamaan nilai mendatang: berapa nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada besarnya dana yang Anda tabungkan, tingkat suku bunga atau return dari tabungan Anda, kabarnya dana tersebut akan ditabungkan. Manajemen keuangan: nilai waktu modal bunga menjemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P 1 plus 1 pangkat X. P jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Nilai sekarang dari suatu jumlah adalah nilai yang akan datang dari anuitas sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas: jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payment. Dalam period kata angsuran sama, equal period between payment. Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama, interest. Nilai yang akan datang dari anuitas: nilai uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun itu menjadi Rp1.210. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi Rp4.641. Jadi nilai yang akan datang dari anuitas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut 4.641. Nilai yang akan datang dari anuitas SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode. A adalah anuitas. Nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang, semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah dengan rumput
Sedangkan 1000 kali 1 plus 10% pangkat 4 min 1 bagi 1 plus 10% pangkat 4 kali 10% sama dengan 1000 kali 0,4641 bagi 0,1464 sama dengan 3170. Maka jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah. Rumus tersebut tidak dapat digunakan, harus dihitung satu persatu dengan rumus dengan cara. Demikian penjelasan menurut saya tentang tugas Pak Ferdianto. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.